Aku Aryo. Tahun 2007. Saat itu aku masih kuliah. Aku sering membantu temanku yang baru membuka usaha rental mobil. Aku biasa mengantar penumpang siang maupun malam, asal mendapat tambahan uang. Hari itu aku mengantar sepasang suami istri. Perempuan Indonesia dan suaminya orang Prancis. Perjalanan dari Jakarta menuju Semarang. Rute Pantura Lama. Dan seperti biasa, harus melewati Alas Roban. Aku masih muda. Masih merasa berani. Dan itu menjadi kesalahan terbesarku. Hujan rintik mulai turun saat kami memasuki wilayah Batang. Langit mendung. Pepohonan di kiri dan kanan jalan semakin rapat. Jalanan terasa semakin gelap. Penumpang terlihat lelah. Kami pun mulai merasa lapar. "Mas, bisa berhenti sebentar?" tanya penumpangku. "Sebut saja Mbak Ayu." Di depan terlihat sebuah warung di pinggir jalan. Bangunannya dari anyaman bambu. Atapnya jerami. Terlihat tua dan sunyi. Di sekeliling warung terdapat banyak daun kering. Menumpuk tebal. Seperti tidak pernah dibersihkan. Aku memarkir mobil di depan warung. Begitu turun, udara terasa sangat dingin. Padahal hujan sudah berhenti. Tidak ada suara serangga. Tidak ada suara kendaraan. Kami masuk ke dalam warung. Di dalam hanya ada tikar pandan di atas tanah. Model lesehan sederhana. Di sudut ruangan duduk sepasang suami istri. Sepertinya pemilik warung. Mereka menatap kami. Tanpa senyum. Wajah mereka pucat. Tatapan mereka kosong. Mereka diam cukup lama. Sebelum akhirnya bertanya, "Mau makan apa?" Suaranya datar. Tanpa ekspresi. Kami memesan satu-satunya menu yang tersedia. Nasi ayam goreng. Kopi hitam. Dan teh manis. Sambil menunggu, aku memperhatikan sekitar. Daun-daun kering terus jatuh dari atas. Sebagian terbawa angin masuk ke dalam warung. Anehnya, daun itu tidak pernah berhenti jatuh. Makanan datang dengan cepat. Aku mencicipinya. Rasanya hambar. Dan sedikit berbau amis. Bukan kurang garam. Tapi seperti tidak memiliki rasa sama sekali. Suami Mbak Ayu ikut mencicipi. Ia berhenti mengunyah. "Makanan ini sangat hambar," katanya pelan. Bahkan kopi yang kuminum terasa dingin dan aneh. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku menyadari sesuatu yang janggal. Pasangan penjual itu tidak berkedip sama sekali. Aku mencoba melihat ke arah jalan. Tiba-tiba, aku terkejut. Ibu penjual sudah berdiri tepat di belakangku. Aku tidak mendengar langkah kakinya sama sekali. Kalau makan, harus dihabiskan. Suaranya dingin. Aku menoleh kembali. Dan ia sudah duduk lagi di tempat semula. Suaminya menatap kami satu persatu. Tatapannya tajam. Terasa mengerikan. Mbak Ayu terlihat gemetar. "Mas Aryo, kita pergi saja," bisiknya pelan. Aku langsung mengangguk. Aku mengeluarkan uang untuk membayar. Tangan penjual itu terlihat kotor. Bukan karena tanah, melainkan seperti dipenuhi abu daun kering. Saat kami berdiri, angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun berputar memenuhi ruangan. Lampu bohlam bergoyang liar. Dalam sekejap, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku lemas. Di bawah tikar, tidak terlihat kaki mereka. Yang terlihat hanya gumpalan hitam. Seperti akar pohon. Mbak Ayu menarik suaminya keluar. Kami berlari menuju mobil. Aku memberikan uang tanpa meminta kembalian. Mesin mobil langsung kunyalakan. Saat menoleh ke belakang,
Warung itu sudah tidak ada. Hanya jalan basah. Hanya hutan gelap. Dan daun-daun kering yang berjatuhan. Aku langsung menancap gas meninggalkan alas roban. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang berbicara. Kami tiba di Semarang dengan selamat. Keesokan paginya, saat membersihkan mobil, aku menemukan daun kering di bawah jok. Daun itu hancur saat disentuh. Baunya seperti tanah kuburan basah. Sejak saat itu aku percaya, di alas roban, yang berbahaya bukan hanya jalannya, tapi tempat singgah yang memintamu duduk dan makan.